Kita beralih ke kasus lain ya, bentrok antara prajurit TNI dan anggota Polri di Kabupaten Mapi, Papua Selatan disebut telah diselesaikan melalui jalur mediasi. Pusat Polisi Militer TNI menegaskan peristiwa tersebut merupakan miskomunikasi yang dipicu emosi prajurit muda. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto menyatakan perselisihan antara personel TNI dan Polri di Mapi sudah dituntaskan melalui mediasi oleh Polisi Militer Kodam Cendrawasih. Insiden terjadi di sekitar Marseling Area 2 Yonif TP 819 Perbatasan Infanteri Bantuan Penugasan Distrik Oba, Kabupaten Mapi pada Kamis 12 Februari 2026. Bentrok sempat viral di media sosial dan memperlihatkan sejumlah oknum berseragam loreng dan coklat saling pukul dan lempar benda-benda di jalan raya. Menurut Puspom TNI, peristiwa ini dipandang sebagai kejadian yang dipicu energi prajurit muda dan terjadi akibat miskomunikasi di lapangan. Kebetulan untuk kejadian tersebut sudah diselesaikan oleh Pomdam Cendrawasih ya, Papua Tengah. Ya. Jadi sudah diselesaikan dan sudah dimediasi ya antara TNI dengan Polri. Awalnya biasa, ini kan karena ada miskomunikasi ya. Jadi biasalah tentara-tentara sekarang kan muda-muda ini. Jadi kadang-kadang energinya terlalu banyak sehingga ada miskomunikasi sedikit sehingga muncul. Tapi itu hal sudah diselesaikan. Puspom TNI menegaskan koordinasi antara kedua institusi telah dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang. Proses penyelesaian dilakukan secara internal dan melalui jalur komunikasi antar satuan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, ngomongin tentang kasus ini memang lagi ramai di media sosial ya, Dev. Betul, karena memang kejadiannya masih terhitung baru begitu sehingga juga kemudian banyak yang memperbincangkan. Tapi kalau menurut Dinda sendiri, kasus ini seperti apa melihatnya Dinda? Kita ulas sedikit kronologinya karena ini kan sudah beredar juga di masyarakat. Tapi bagi pemirsa yang belum tahu, sebenarnya saat itu sedang ada kepolisian yang sedang tidak bertugas menggunakan pakaian biasa. Oke. Nah, itu melewati pos penjagaan TNI. Sama TNI-nya ditegur. Ini knalpotnya berisik nih. Kalau kita nyebutnya biasanya knalpot berong ya. Betul, ya, betul. Knalpotnya mengganggu keamanan dan kenyamanan gitu. Tapi waktu ditegur ini nampaknya ada rasa tidak terima begitu. Kemudian mereka adu mulut lah berdua. Polisinya pulang ke markas. Oke. Setelah pulang ke markas, itu dia lapor ke teman-temannya. Oke. Setelah itu balik lagi ke pos, nggak terima nih karena kasus itu. Dan akhirnya yang awalnya cuma adu mulut, jadi adu fisik. Aduh, itu dia. Ini yang agak ngeri ya. Nah, setelah kasus ini ramai, itu kan kejadiannya sore. Malam harinya didengar oleh pimpinannya, tapi diselesaikan di situ juga. Oke. Jadi udah diobrolin baik-baik. Ya walaupun udah sempet baku hantam dan dan sebagainya, cuma udah selesai sih karena kasusnya miskomunikasi. Cuma ini agak miris ya kalau kita melihatnya. Betul, bisa dibilang kita menyayangkan begitu kemudian ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan kalau kita bisa tarik mundur ke belakang juga gitu ya, Dinda dan juga pemirsa, kasus seperti ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi begitu, karena masih ada beberapa kejadian-kejadian lain yang sudah sempat terjadi. Ini saya harus ngintip nih supaya nggak salah juga ngomonginnya. Yang pertama itu adalah di Februari 2025 di tahun lalu, Dinda. Itu ada Polres Tarakan yang sempat dalam tanda petik ya diserang sama tentara begitu. Jadi ini sempat menjadi atensi publik, jadi perhatian juga oleh Kapolri, kemudian juga Jenderal TNI begitu pada saat itu. Dan akhirnya sih semuanya sudah bersepakat untuk berdamai begitu. Ada juga kasus lainnya yang sempat menarik perhatian masyarakat juga, itu adalah ketika polisi ini mencoba untuk menggerebek kawasan perjudian sabung ayam di kawasan Lampung begitu, yang ternyata ini juga ada sempat konfliknya begitu, karena ternyata ada oknum TNI yang saat itu diduga jadi backingan dari kasus ini begitu. Jadi ya ini 17 Maret di tahun lalu juga begitu, dan ini sudah diproses juga, pelaku-pelakunya juga sudah dipecat, terutama untuk yang dari pihak tentara begitu ya, dari pihak militer ini. Jadi ya kita sih sebenarnya berharap ini
tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini begitu ya, karena sangat disayangkan begitu yang harusnya memberikan rasa aman tapi ternyata justru ada problem tersendiri. Ya, artinya kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Sudah ada kejadian-kejadian serupa di tahun 2025, gesekan antara TNI dan juga polisian. Tentu saja di sosial media netizen punya pendapat dan ingin ini bisa segera selesai gitu. Jangan sampai kejadian serupa terulang. Yang paling penting adalah karena sebentar lagi mau puasa, jadi mari kita berdamai saja ya. Jadi paham kan? Betul, jadi paham.